Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu widget dasar ya yang ada di Flutter, yaitu widget row. Nah, apa itu widget row ya? Itu widget row. Widget row itu adalah widget, sebuah widget yang digunakan untuk menyusun menyusun widget-widget lain ya, children widget-widget lain eh, secara horizontal ya. Berarti dari kiri ke kanan gitu ya, secara horizontal ya. Kemarin kan kita udah bahas tentang widget kolom ya. Kalau kolom itu adalah widget yang digunakan untuk menyusun secara vertikal. Nah, kalau row ya yang sekarang kita sedang bahas ini itu menyusun widget-widget lain secara horizontal ya. Jadi, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Cara penggunaan widget row itu gimana ya? Properti yang paling utama di eh, widget row ini itu adalah ini ya, eh, ini children. Jadi dia list widget ya. Jadi itu. Nanti di sini kita bisa naruh eh, apa widget-widget lain gitu yang kan kita susun secara horizontal ya, ingat ya, ini tuh horizontal. Nah, selain itu, nah kan yang properti yang paling utama itu adalah ini. Nah, juga ada yang paling penting ya, yang paling sering juga dipakai ya, itu adalah main axis alignment dengan sama cross axis alignment ya. main main axis alignment itu bagaimana widget ya, widget-widget lain yang ada di dalam row ini nih, itu di posisinya di sebelah mana. Nah, ini kan defaultnya itu adalah start. Cross axis itu menyusun widget ya, widget-widget lain tuh posisinya tuh di mana gitu, secara vertikal ya. Kalau ini mainnya itu karena dia row, dia itu ke horizontal ya main axisnya. Cross axisnya secara vertikal ya. Terus ada properti yang sebenarnya eh, jarang dipakai, cuma juga perlu kalian tahu lah gitu. Tapi penting juga kalian tahu gitu ya. Itu adalah eh, main exercise. Nah, ini defaultnya max. Jadi row ini akan melebar sesuai ruang yang dikasih gitu ya, dikasih sama dia. Misalkan ini di device Android ya, lebarnya segini, max ya. Ini ada properti min juga di sini ada ya. Main axis di sini ada dua ini ya, min sama max ya, defaultnya max ya. Terus ada text direction ini itu mana ya, eh, ki- kita defaultnya ya, defaultnya itu dari kiri ke kanan ya. Ini di sini ada dari kanan ke kiri, jadi dibalik gitu ya, susunan-susunannya gitu ya. Nanti kita akan coba ya. Terus vertical direction ya, ada text backslash, ini sebenarnya jarang dipakai juga. Nanti kalau kalian perlu tahu, maksudnya kalau kalian ingin tahu gitu, ingin tahu lebih, kalian langsung cek aja di dokumentasi ini ya, Flutter ya. Itu lengkap menurut aku. Oke, kita langsung aja ke ininya ya. Bikin sebuah diagram. Nah, gini, itu kita bisa taruh widget apapun, container, column lagi, row lagi juga bisa, text, icon gitu bisa kita taruh gitu. Ya, oke, kita ini karena aku pakai ini ya juga Copilot ya, jadi ada ini ya. Oke, kita ini aja. Dari sini eh di dalam row ini dia punya anak ya, children ya. Widget-widget lainnya itu container ini satu, dua, ada tiga ya. Pertama warna red, green, blue. Ya. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, lihat. Dia nyusun secara eh, horizontal ya, ke dari kiri ke kanan gitu. Nah, oke, kita
eh udah ya, kita sekarang ke yang properti paling penting ya gitu ya. Itu adalah main axis alignment. Nah, ini di main axis alignment itu dia instant dari main axis alignment ya, properti ya. Di sini ada banyak, ada ini ya. Defaultnya kan dia star ya. Ya, kalian bisa lihat nih, kalian kalian hover di sini ya. Kalian hover di sini. Nah, defaultnya main axis itu start ya. Dia mulai dari kiri gitu ya. Mulai dari kiri. Nah, ini ada start, terus ada end ya. Nanti kalau end dia bakal mulai dari eh, di paling kanan ya, ya. Terus ada center, nanti dia ada di tengah, gitu. Space around, ada space between, space evenly ya. Kalian pasti udah tahu ya ini. Kalau kalian dari seharusnya kalian udah tahu sih ya. Space around. Nah, oke kita coba aja ya. Ini kan tadi start ya, defaultnya start. Kita save, nah, dia nggak akan berubah. Misalkan kita ke ini center, misalkan center, nah dia bakal ada di tengah ya. Terus ada N, dia mulai dari kanan ya. Di punya tutup paling kanan gitu ya. Terus ada space between loh yang paling ini. Ya, dia jadi ya, kita lihat aja ya. Dia akan ini ya, space between. Oke. Terus ada namanya space around. Space around ya. Ya, jarak di sininya itu sama, di sininya setengah. Ya. Ada space around, terus ada space evenly. Jaraknya tuh setiap ini sama. Ya, lihat. Oke, kayak udah ya. Ini kita pakai space between dulu aja ya. Space between. Kita lanjut ke properti yang paling penting juga itu adalah cross ya, crossnya. Cross. Defaultnya, defaultnya adalah center. Dia ada di tengah ya. Kita coba. Kita cross kasih center. Jadi default nggak akan berubah ya. Kalau misalkan kita lagi di sini ada banyak propertinya juga. Ada center, start, end, spread. Kalau start itu dia mulainya dari atas ya, dari atas. Oke, dari atas. Kita coba ya, start. Ini nggak akan berubah ya, nggak akan kelihatan. Kita bikin ya, kita bungkus kan kemarin kita udah belajar kontainer ya. Kita bungkus raw ini dengan kontainer ya. Kontainer kita kasih colornya yellow. Oke, oke, ya, ya, udah kasih. Kita kasih ada properti hey. Kita kasih misalkan 200 ini ya. Nah, lihat. Ini kan default tadi center ya. Kita coba ke center dulu ya. Nah, dia ada di tengah-tengah ya. Secara vertikal ya. Dia ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau kita start ya, ini di cross ya. Ini di cross. Kita nah, mulai dari atas. Sudah start tuh ada end. Dia dari bawah. Terus ada scratch. Itu dia akan eh, memenuhi eh, apa ya vertikal ruang secara vertikal yang ada gitu, memenuhi ya, gitu ya. Scratch. Nah, ya. Oke, misalkan kita kasih 300, ini juga sama, dia akan memenuhi gitu ya. Oke, terus ada juga yang namanya end start kita udah stretch, udah baseline. Oke. Nah, kalau baseline itu kita harus nambahin ya, nambahin properti di sini ya. Text baseline-nya itu tidak boleh nol, tidak boleh nol. Ya, ya. Kita lihat di sini aja, dia nggak boleh nol ya. Ya, istilahnya nggak boleh nol kalau baseline ya. Oke, kita pakai center dulu aja. Oke, kita set. Oh, oke, udah ya. Terus ada ini udah ya. Kalian udah paham ya, cross sama main. Ini paling penting perlu kalian tahu ya. Terus ada namanya apa ya? Main axis size. Main axis size itu kan defaultnya max ya.
ya. Bisa kalian lihat, kita coba cek around aja dulu. Kalian lihat ya, dia bakal eh, besarnya tuh ukuran lebar layar yang ada gitu ya. Lebarnya segini kan. Nah, kalau kita ini main size ini itu ada eh itu dari kan defaultnya max ya. Ini nggak akan berubah. Nah, kalau kita ubah min ya, min min ini eh, row ya, widget row ini akan nyesuaiin ya lebarnya itu sesuai ininya apa dari childnya, lebar dari child. Ya, jadi 300 gitu lebarnya. Kan ini ada tiga ya dengan widthnya ya, widthnya ada 300. Kita save ya. Ini harusnya ini ya, kita save ya. Oke, jadi ini nggak kepake ya. Hmm. Kalau kita pakai min, ini ya, itu. Ini min, di sini ada properti min sama max saja. Defaultnya max, ya. Kalau defaultnya max ya akan lebarnya tuh sebesar layar gitu ya. Layar yang ada yang dikasih sama ini. Oke, terus udah sih text direction ya ini ya. Text direction ini tuh kita coba ya. Dia tuh text direction ya. Text direction dia instance dari text direction. Text text direction. Direction, oke. Nah, ya. Nah, dia ada left to right dan juga right to left. Ini itu dia mulai tetap sama ya dari left ya, left to right ya. Ini yang blue ada di right. Nah, ada di right. Kalau right ya, right to left, birunya akan ada di sebelah kiri ya. Nah, right anu ya, merahnya akan ada di sebelah kanan ya. Ini untuk membalikan ini ya, child-childnya ya, child-childnya ini ya, child ini. Oke, mungkin itu aja sih yang paling penting. Kalau kalian mau tahu ini ya, text baseline sama vertical direction, kalian coba aja cari tahu di websitenya Flutter ya. Ya, karena ini aku juga masih belum ini ya, belum sering menggunakan ini. Gitu. Oke, kita bikin ini ya, kita coba bikin tampilan ya, tampilan yang menggunakan eh, widget row ini ya. Coba ya, coba. Ini aku udah siapin. Ini aku desain dari Dribble ya, ya. Ini yang bikin ya, yang bikin ini. Kita coba, nah, kita coba bikin yang pakai row. Nah, ini dia pakai row. Ya, dia pakai row ya ini ya. Di sebelah sini row, yang di dalamnya ada sebuah kolom ya. Satu, ini ya, satu, dua, tiga, empat ya. Dua kolom. Terus di kolom itu ada container di sini ya. Ya. Terus ada ikon, terus ada teks, ada ininya ya. On off ini. Oke, kita coba ya, bikin aja ya. Tapi mungkin ikon-ikonnya aku langsung dari di ini aja, Flutter-nya aja ya. Oke, kita bikin ya. Kita bikin row ya. Terus isinya ada eh, kolom-kolom gitu ya. Oke, kita ini hapus dulu aja ya. Hapus dulu aja. Oke, ini juga kita hapus. Right. Oke, kita bikin di sini itu kolom ya. Kolom, ya. Ada kolom, terus dia punya children. Childrennya adalah container, container ya, yang isinya ya, isinya itu ada isinya itu ada ikon. Dia punya child, child adalah ini ya, container ini dia punya
child ke apa icon. Nah, kita nanti juga akan belajar icon juga ya. Kita pakai home aja dulu ya. Pakai home kita kasih colornya adalah red ya, colornya red kita kasih red ya, red, red, dua lagi. Oke, ya udah muncul ya ini ya. Ya, kanan atas kita kasih di sini red juga. Anu icon colornya red. Colors dot red, red. Oke, nice. Icon set ya. Oke, udah. Ini baru satu ya. Dan kontainer kita kasih dia width 100 jadi menjadi satu. Oke, kita kasih size. Ini ada size nih. Nah, size misalkan 12 coba ya. Oh, terlalu kecil ya. Tiga dulu. Ini 50 aja ya. 50 50. Ini 100 besaran ya. Oh, hmm, berapa ya? Udah nggak apa-apa lah. Decoration, kita kasih decoration ya. Oke, nah, ini colornya berarti kita hapus, kita set, dan kita pakai border dan align. Ini ada vertical apa di sini yang kita pakai shape, box shape aja ya. Kita pakai box shape aja, box, tadi berarti box shape, adalah shape. Nah, kasih shape-nya circle. Ya, oke, terus ya, ini kan masih di kolom ya ini ya. Terus ini kita kasih itu adalah ada teks ya. Jadi ini ada teks, terus bawahnya nih ada teks juga ya, teks lagi ya. Teks, misalkan kita samain aja ya, cuma ikonnya beda gitu ya. Kita kasih round, rounder, rounder, ini tadi dia open ya. Save, oke, kelihatan ya, ada stylenya. Ini widget teks bakal aku jelasin juga di video berikutnya ya. Ditunggu aja. Oh, terlalu besar ya. 14 sudah. Oke, 14 cukup lah. Cukup lah ya. Cukup. Ini size-nya 100 itu, Pak. Oke, kontainer yang ini nggak perlu ya. Yellow-nya nggak usah aja. Yang kita usah. Ini juga kita jangan apa hilangin dulu aja. Eh, kita remove. Nah, oke, founder. Oke, udah ya. Oke, udah. Kita kasih ini ya. Kita coba kasih jarak sedikit jarak. Tapi ya kita kasih coba sedikit jarak ya di sini pakai Facebook ini 10. Kenapa ini? Screen gitu. Nah, kenapa dia gagal ya? Seperti itu.
Oke, nice, bro. Udah ya. Kita baru bikin satu ini ya. Nah, ini kan ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ya. Dia di secara horizontal dia itu space round ya. Ya kan ini setengah-setengah. Nah, ini sama. Ya, kita kasih deh ya. Nah, kita eh, kita ini jadiin biar enak ya. Kita jadiin ini aja. Serang. Terus namanya adalah apa? Action. Gitu. Anggaplah button ya. Anggaplah button. Ya. Oke. Nah, ada berapa di sini? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Oke. Right? Udah ya. Nah, ini dia itu space round ya tadi ya. Oke, kita kita pakai yaitu adalah main main axis, main axis alignment, kita pakai round ya. Round. Oke, ya. Udah bagus ya. Mulainya. Nah, oke, udah ya. Ini, oke, kalian udah paham kan? Nah, oke, udah jadi ya. Tinggal kita sesuaiin aja ikon-ikonnya ya. Ini kita kasih, mungkin ini aja sih. Ya, tinggal kasih kita bikin di sini ya, pasing-pasing ini. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan kalian ingin explore lah, explore lebih banyak ya gitu, lebih pengen tahu lagi tentang ini ya, yang ada di properti ya, properti yang ada di Flutter. Kalian langsung cek aja di websitenya Flutter, kalau enggak di blog ya, di Medium atau apa gitu ya, di blog-blog itu. Biasanya itu ada studi kasus-studi kasusnya juga. Itu aja sih dari aku. Eh, Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.